bosku, lanjutkan video sebelumnya. Exfusion hilonya sudah dibersihkan, dan video ini mencoba untuk berbagi gimana sih cara kerja Exfusion hilo yang partnya itu simple, tapi seat post ini tuh dropper seat post hidrolik ini tuh nyaman digunakan, terus awet. Kalau kita bilang tuh seat post badak. Dari cara kerja tuasnya, tuas apa sih, krannya ini, jadi ini di dalam seperti ini nekan sini. Nah, kalau dipencet seperti ini, nekan ke sini, nekan ini tuasnya berupa nanti seperti keran di sini. Seperti ini. Jadi oli yang ada di tabung sini kan seperti ini bentuknya. Nah, jadi keluar masuknya oli dari sini. Jadi ini vital sekali. Nah, ini kan bautnya kecil sekali bosku ya. Jadi kalau nyertin nanti ojo seret-seret, takutnya cuklek apa patah. Lek patah wis lah, ambiar wis. Nah, jadi hati-hati. Ini pirnya ada di sini. Layaknya ini seperti klep di motor. Jadi fungsinya itu buka tutup. Nah, didorong sama ini. Jadi ada di dalamnya. Didorong. Jadi ini dorong ini tuasnya, ini didorong. Nah, biasanya Exfusion ini kan sering bocor di sini karena sealnya itu ini ada dua, satu dua. Nah, jadi nanti kalau bosku di rumah benahi, di bagian sini nih berat, saking kameranya jelek bosku, jadi nggak bisa fokus. Di sini berat. Nanti kalau bisa sebelum dipasang itu dibersihkan dulu. Jadi ditaruh di bor, diputar di sini. Ini amplas. Ini amplasnya. Nah, kasarnya ini amplas. Ini diputar gini. Jadi baret-baretnya di sini biar halus. Nanti baru pakai auto sol, jadi biar kembali halus. Nah, diharapkan kalau sudah bersih di sininya, tidak kasar, itu diharapkan tidak membawa kotoran ke dalam, karena ini kan ada di luar ini tuasnya. Di keluar masuk ditekan sama tuas ini. Nah, di dalam sini itu kalau ini kotor pasti paling enggak bawa kotoran ke dalam. Nah, kalau ini udah bersih, jadi diharapkan tidak membawa kotoran ke dalam. Jadi seal-sealnya diganti bosku. Bosku juga bisa beli seperti ini. Sealnya diganti. Sealnya diganti. Ini sealnya jangan lupa dipasang bagian ini. Jadi pengerjaannya itu menurut kita tuh Exfusion hilo itu mudah bosku. Isiannya cuman ini. Jadi
sistemnya kompresi langsung di dua tabung bawah sama tabung stanson. Sistem kerjanya seperti itu. Jadi ketika oli sudah masuk, seandainya tidak diberi udara lewat job sini, juga bisa naik turun, cuman naiknya itu harus ditarik, naik turun pasti bisa, karena kan sudah ada oli, bisa naik turunnya. Cuman kenapa kok ditambah udara, biar ada tekanan. Jadi kalau di tuasnya ini dipencet, dia naik kayak gitu. Kalau nggak dikasih udara juga bisa, cuman harus ditarik gitu. Takutnya lagi lagi goes turunan gitu, kalau nggak dikasih udara kan masih repot narik. Jadi fokusnya sudah beda, nanti takutnya ada apa-apa ketika turunan, takut jatuh. Jadi upayakan ketika benahi hal-hal seperti ini kecil-kecil kayak gini, tidaknya dibersihkan sangat-sangat bersih, biar kita tidak kerja dua kali. Jadi dibersihkan semuanya. Seal papernya ini kalau masih bagus dipakai lagi, seandainya pun harus diganti. Jadi servis berkala sendiri di rumah. Jadi bosku bisa tanya, komen gimana bukanya, gimana harus seperti apa, jadi bisa chat aja. Jadi teflon ini dimasukkan di dalamnya. Terus kebanyakan juga bocornya ini lewat sini bosku. Nah, lewat stansennya di sini bocor. Jadi sealnya yang ada di dalam sini nih, yang nahan ada di sini nih, diganti sealnya. Sama seal wafer ini, jadi di sini mungkin sudah kaku ya, sini sudah kaku. Jadi ketika ada tekanan oli itu nggak bisa dia nahan oli, jadi keluar sedikit. Jadi bawaannya stansennya ini basah, nanti lama-lama olinya tinggal sedikit. Ciri-cirinya kalau exfusion sudah rodok ndak enak, itu rodok ngepir sedikit gitu. Jadi kalau diduduki ngepir gitu. Jadi biasanya olinya sudah mulai berkurang. Jadi jika maintenance-nya sudah diganti, olinya berkurang sedikit, bosku juga bisa nambahkan lewat job sini. Olinya berkurangnya seberapa tergantung dari kurangnya, jadi tinggal nambahkan aja. Nanti kita buatkan videonya cara tambah olinya dan cara nambah oli dan nambah udaranya biar nggak muncrat. Soalnya kalau kita nggak tahu exfusion ini nambah oli, mau dibuka jobnya ini, ketika dipencet ini muncrat langsung oli ini bosku. Jadi bukan udaranya, kita belum memisahkan antara udara sama oli. Jadi kita pisahkan dulu, baru buka ini jobnya, akan isi ulang oli. Kita pisahkan dulu oli sama udara. Kalau nggak dipisahkan, ketika ini dipencet langsung serat gitu, keluar olinya banyak, tambah bingung, rusak, malah tambah ngepir, tambah ndak digain di rumah. Itu aja. Mungkin lanjutan videonya nanti kita buatkan untuk cara pengisian oli sama udaranya. Terima kasih bosku.